Bicara Indonesia tak bisa lepas dari kain batik. Batik Indonesia secara resmi diakui oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009. Membicarakan batik tidak sesederhana yang kita pikirkan, karena hampir tiap daerah di Jawa memiliki motif dan detail masing-masing daerah yang ditulis dalam selembar kain batik. Untuk hari ini kita akan berkeliling dari ujung barat hingga ke Madura di timur, menelusuri berbagai motif yang ikonik dari wilayah yang disebutkan. Dan ini bukan sekedar sejarah, ini tentang orang-orang yang masih duduk setiap hari menorehkan canting ke kain, menjaga percakapan leluhur tentang hidup. Kita mulai dari Banten, di reruntuhan Istana Surosoan yang kini tinggal bebatuan. Disinilah batik Banten dilahirkan dari peradaban kesultanan yang pernah menggenggam jalur rempah dunia. Motif batik Banten terinspirasi langsung dari nama-nama ruangan istana seperti Pamaranggen, Sri Manganti, dan Paseban. Tiap motif adalah denah arsitektur kerajaan yang dialihkan ke atas kain. Batik ini sempat terlupakan selama berabad-abad setelah runtuhnya Kesultanan Banten. Baru pada tahun 2002, tim peneliti menggali kembali motif-motif dari prasasti dan relief keraton, membangkitkannya dari tidur yang teramat panjang. Warnanya pun cenderung kalem dan membumi, krem, coklat susu, biru tua pastel. Jakarta, kota yang sering dikira tak memiliki batiknya. Dan batik Betawi merayakan ikon-ikon kota seperti ondel-ondel yang besar dan gagah, Nusa Kelapa pelabuhan tua yang sibuk, Monas yang menjulang. Dari bunga tabebuya yang bermekaran di jalan-jalan. Warnanya pun mencolok dan berani. Merah, hijau zamrud, kuning cerah. Mencerminkan karakter Betawi yang lantang, hangat, dan tak mau tenggelam dalam keramaian. Ironisnya, kain ini sempat kalah pamor di kota asalnya sendiri. Baru belakangan ketika Jakarta mulai merindukan identitasnya, batik Betawi kembali dirayakan di seragam kantor, di festival, di jalan-jalan dan kota. Melihat batik Betawi adalah melihat Jakarta yang sesungguhnya, campur, penuh warna, dan selalu bergerak. Sekitar 3 jam ke timur dari Jakarta, kita tiba di Indramayu, kota nelayan dan ladang padi yang luas. Batik Pauman, nama sentra terkenalnya di Indramayu, dipenuhi motif ikan, udang, dan tumbuhan laut. Orang Indramayu menggambar apa yang mereka lihat setiap hari, dan itulah yang membuat batik ini terasa jujur. Ada juga motif sawat, sayap Garuda yang diadaptasi dengan sentuhan lokal. Ia berlayar bersama para nelayan, menjaga mereka di laut lepas. Teknik membatiknya pun unik, menggunakan metode kerokan di mana lilin dikerok sebagian untuk menciptakan gradasi warna yang alami, seperti ombak yang datang lalu pergi. Di Kampung Pauman masih ada perempuan tua yang membatik sejak pagi hingga sore. Selanjutnya kita ke Cirebon, kota yang pernah menjadi titik temu dunia Arab, Cina, India, Jawa, dan Sunda. Dan dari pertemuan itulah lahir salah satu batik paling ikonik di dunia, Megamendung. Asal motif ini adalah percakapan budaya yang indah. Bentuk awannya berasal dari keramik dan tekstil dinasti Ming yang dibawa pedagang Cina, tapi filosofinya Jawa. Awan yang sabar menampung air lalu memberi tanpa memilih. 7 lapisan warna dalam satu motif awan. Ada lagi motif Paksi Nagaliman, gabungan 3 makhluk mitologi
paksi yang berarti burung, naga, liman yang berarti gajah. Batik Cirebon terbagi dua aliran, gaya kasepuhan yang lebih gelap dan berat, dan gaya Kanoman yang lebih terang dan lembut. Pada tahun 2009, batik Indonesia termasuk Megamendung Cirebon ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Dunia akhirnya mengakui apa yang sudah kita tahu sejak lama. Batik ini adalah bukti bahwa Indonesia selalu lebih kaya ketika kita membuka diri. Naik ke pegunungan Jawa Barat, kita sampai di Garut, kota yang udaranya segar dan tanahnya pun subur. Batik Garutan dikenal dengan motif lereng-lereng, garis diagonal yang berulang dengan sisipan bunga-bunga kecil, garisnya tipis dan presisi. Ada juga motif jupat manggung, terinspirasi dari buah manggis yang dibelah, mengungkap isi putihnya yang sempurna. Warna khas batik Garutan itu adalah coklat tua sogan berpadu dengan hijau daun dan merah bata. Sayangnya batik Garutan pun sempat hampir punah di pertengahan abad ke-20. Hanya segelintir pengrajin tua yang masih menyimpan polanya. Kini generasi muda Garut mulai belajar kembali, tidak ingin kehilangan warisan ini. Masih di Jawa Barat, kita singgah di Tasikmalaya. Batik di sini adalah sebuah industri, bukan sekedar tradisi, dan itu justru kekuatannya. Motif andalan Tasikmalaya adalah rereng anggrek. Ada juga kawung Tasik yang berbeda dari kawung Yogyakarta. Kawung Tasik lebih bebas, elipsnya tidak sempurna simetris. Warnanya pun lebih berani dengan sentuhan biru dan ungu yang jarang ditemukan di batik Jawa Tengah. Kawung Tasik lahir dari tangan pengrajin bebas yang mengekspresikan dirinya tanpa rasa takut. Tasikmalaya juga dikenal dengan batik tulis halusnya, menggunakan canting berujung kecil untuk menghasilkan garis serabut. Satu lembar kain bisa memakan waktu 3 bulan pengerjaan. Dan selamat datang di Pekalongan. Batik Pekalongan adalah hasil perkawinan budaya yang paling semarak di dunia batik. Jawa, Arab, Belanda, Cina, dan India semuanya melebur dalam satu kain. Motif jelamprang, pola geometris bintang segi 6 yang terinspirasi dari kain patola India adalah identitas visual Pekalongan yang paling khas. Ada juga motif terang bulan, latar gelap dengan bunga-bunga berwarna terang yang bermekaran. Konon motif ini lahir dari pengaruh pedagang Arab yang membawa tradisi kain tenun Timur Tengah bermotif bunga besar. Di Pekalongan, batik bukan hanya dipakai, ia diekspor. Pekalongan adalah salah satu penghasil batik terbesar untuk pasar global. Dari Paris hingga Tokyo, kain Jawa ini telah berkeliling dunia. Setiap bulan Oktober, Festival Batik Pekalongan mengubah kota ini menjadi panggung raksasa. Pekalongan mengajarkan bahwa batik paling hidup adalah yang tidak takut berubah, yang menyerap pengaruh baru sambil tetap ingat dari mana ia berasal. Dari Pekalongan kita bergerak ke timur, melewati ladang tembakau dan hutan jati, hingga tiba di Lasem, sebuah kota kecil di Rembang. Ini menyimpan salah satu rahasia terbesar dunia batik Indonesia. Lasem adalah tempat di mana Jawa dan Tionghoa tidak sekedar hidup berdampingan. Mereka sudah melebur selama berabad-abad hingga tidak bisa lagi dipisahkan. Dan batik Lasem adalah bukti paling indah dari peleburan itu. Warna merah Lasem, merah gelap seperti darah segar yang mengering di kain putih.
adalah warna yang tidak bisa ditiru di tempat yang lain. Para pengrajin menyebutnya abang ketik-pitik atau merah darah ayam. Motif batik lasem merayakan simbol-simbol kemakmuran Tionghoa. Naga yang berputar, burung hong atau pinik yang terbang, bunga peoni merah yang mekar, dan kupu-kupu emas yang berterbangan. Akan tetapi di atas fondasi Tionghoa itu, pengrajin lasem menambahkan elemen Jawa, pola isian isen-isen yang rapat, motif lunglungan dari sulur tanaman, dan latar belakang putih khas batik Jawa pesisir. Kita singgah sebentar di Semarang, kota pelabuhan yang menjadi pintu masuk berbagai budaya. Di sini, Jawa, Tionghoa, dan Belanda saling bertemu. Dari pertemuan itu, lahirlah salah satu motif batik paling ikonik di Semarang, motif warak gendong. Warak adalah makhluk mitologi campuran antara kambing, naga, dan burung. Menjadi maskot perayaan tahunan Dukderan yang menyambut Ramadan. Dalam batik, ia digambarkan sedang bertelur, melambangkan kemakmuran dan kelahiran kembali. Sekarang kita tiba di Demak. Warna batik Demak didominasi hijau zamrud dan putih, warna kesucian dan warna Islam, dengan aksen emas yang memancarkan keagungan. Batik Demak ini dihidupkan kembali oleh komunitas pengrajin muda yang bekerja sama dengan pesantren dan pemerintah daerah. Demak mengingatkan kita bahwa batik selalu menjadi teman perjalanan spiritual bangsa ini. Selanjutnya kita ke Kudus, kota kretek dan menara Masjid Wali Sunan Kudus yang unik bagai candi Hindu. Batik Kudus menampilkan motif parijoto, buah liar kecil berwarna ungu yang tumbuh di lereng-lereng Gunung Muria. Ada juga motif emas-emasan, pola geometris berulang yang menyerupai logam berharga, warna emas mendominasi dengan latar hitam pekat, mewah, mistis, dan penuh wibawa. Motif-motif batik Kudus banyak terinspirasi dari arsitektur Masjid Menara Kudus. Perpaduan gaya Hindu-Islam yang unik itu tercermin dalam batik. Ada pola seperti relief candi, ada yang seperti ornamen mihrab. Berikutnya kita akan ke Solo dan Yogyakarta. Kita mulai dari Solo. Warna khas batik Solo adalah sogan, coklat merah kekuningan yang berasal dari kulit kayu soga. Warna ini bukan dipilih karena indahnya saja, tapi karena ia adalah warna tanah Jawa, warna akar, warna pulang. Motif Sido Mukti, motif pengantin Solo yang paling agung. Sido artinya menjadi, Mukti artinya mulia. Ada motif Parangkusumo Solo. Berbeda dari parang rusak Yogyakarta, Parangkusumo Solo berwarna sogan gelap dengan ukuran yang lebih besar dan gerakannya lebih lambat, seperti ombak yang mengalun dalam ketenangan. Berikutnya ada motif semen rantai, rangkaian biji-bijian yang dihubungkan seperti rantai. Kampung Lawean Solo, sentra batik Solo yang sudah eksis sejak abad ke-16, masih hidup sampai hari ini. Solo mengajarkan tentang kedamaian, bahwa ada hal-hal yang tak bisa terburu-buru seperti proses membatik, seperti belajar memahami kain yang kamu kenakan. Dan kini kita tiba di Yogyakarta.
kota yang menyimpan rahasia batik paling dalam di seluruh Jawa. Di sini kain bukan sekedar pakaian, ia adalah konstitusi yang tidak pernah ditulis di atas sebuah kertas. Parang rusak, motif terlarang yang paling terkenal. Kata rusak bukan berarti rusak dalam arti yang biasa. Ia berasal dari lereng, batu karang yang tidak pernah goyah dihantam ombak. Berikutnya motif kawung. 4 elips yang bertemu di titik tengah adalah motif batik tertua yang dikenal di Jawa. Reliefnya ditemukan di Candi Prambanan yang dibangun sejak abad ke-9. Motif ini lebih tua dari keraton manapun. Berikutnya motif teruntum. Motif bintang kecil berserakan. Teruntum pakai orang tua pengantin dalam prosesi pernikahan. Maknanya cinta yang tumbuh kembali. Pesan dari orang tua kepada anaknya, perjalananmu panjang, tapi cinta adalah kompasnya. Keraton Jogja masih memiliki aturan ketat tentang siapa yang boleh dan siapa saja yang tidak boleh memakainya. Di upacara resmi, motif kain yang dipakai diatur seperti protokol diplomatik. Ini bukan formalitas, ini sistem makna yang masih hidup. Dari keagungan dua keraton, kita bergeser ke Wonogiri, daerah pegunungan kapur di selatan Jawa Tengah yang kadang terlupakan. Batik Wonogiri menampilkan motif bledek, garis-garis diagonal tegas yang menyerupai hujan deras mengguyur perbukitan kapur disertai petir. Bagi masyarakat Wonogiri, hujan bukan hanya sekedar air yang turun. Ada juga motif ganggeng, nama lokal untuk tumbuhan air yang tumbuh di sungai-sungai Wonogiri. Tumbuhan yang dianggap remeh ini diangkat menjadi motif yang anggun dan mengalir. Warna batik Wonogiri cenderung netral, coklat tanah, hijau lumut, biru sungai. Seperti pemandangan Wonogiri sendiri yang tidak mencolok tetapi selalu membuat kita rindu. Bagaimana? Melompat ke Jawa Timur, ke Tulung Agung, sebuah kota kecil di tepi Sungai Brantas yang tenang. Motif beras utah adalah ikon Tulung Agung. Pola biji-bijian yang berserakan seperti beras ditumpahkan di atas kain. Ada juga motif Sekar Tanjung, bunga yang wangi di malam hari, mekar saat orang tidur, simbol kebaikan yang tidak perlu dilihat untuk dirasakan. Sama seperti batik-batik di Jawa lainnya, batik di Tulung Agung juga menggunakan pewarna alam yang diekstrak dari tanaman lokal, daun indigo, kulit manggis, maupun kunyit. Prosesnya lama, tapi hasilnya warna yang tidak akan luntur seumur hidup. Di Tulung Agung, membatik adalah tradisi yang diwariskan dari ibu ke anak perempuan. Bukan di sekolah, bukan pula di kursus, tapi di dapur dan teras rumah sambil mengobrol dan tertawa. Kita ke Sidoarjo. Di Kampung Jetis, batik bukan hanya sebuah nostalgia, ia adalah industri yang masih berdetak sampai sekarang. Motif singo mengkok adalah ikon batik Sidoarjo. Singa yang berdiri dalam pose mengkok, agresif namun seimbang. Batik Sidoarjo kaya dengan motif flora pesisir, teratai, mangrove, udang faname yang menceritakan Sidoarjo sebagai daerah tambak terbesar di Jawa Timur. Sentra batik Jetis di Sidoarjo sudah ada sejak akhir abad ke-19. Lokasinya di ganggang sempit di antara rumah-rumah tua bercat pudar. Tapi di dalamnya canting masih bergerak, lilin masih mendidih. Batik Sidoarjo diakui sebagai warisan budaya tak benda pada 2013.
Tapi bagi warga Jetis, pengakuan itu tidak mengubah apa-apa. Mereka sudah tahu nilainya jauh sebelum ada yang menuliskannya. Dan kini kita menyeberang melewati jembatan Suramadu yang megah ke Madura. Di Madura, kain batik adalah milik semua orang. Warnanya adalah sebuah ledakan. Batik gentongan dari Bangkalan adalah yang paling legendaris di sini. Dibuat dengan proses perendaman kain dalam gentong atau guci besar. Berisi perwarna alami selama berbulan-bulan, satu helai bisa menghabiskan waktu 2 tahun. Formula pewarna gentongan adalah rahasia keluarga yang tidak pernah dituliskan. Ia diwariskan secara lisan dari orang tua ke anak. Pengetahuan yang hidup hanya dalam ingatan dan di jari-jari. Ada juga motif storjoan dari Sumeneb. Seakan bunga-bunga besar yang mekar penuh dalam palet yang semeriah seorang anak yang baru belajar mengenal warna. Batik Madura mengajarkan kita bahwa keagungan tidak selalu berarti ketenangan. Kadang yang paling agung adalah keberanian menjadi diri sendiri. Kita akan akhiri perjalanan kita di Jombang, kota santri, tempat lahirnya NU, kota yang hidup di antara pesantren dan sawah yang luas. Motif paling ikoniknya adalah motif David, terinspirasi langsung dari relief Candi Arimbi di Desa Grimbi. Berikutnya ada motif Ringin Contong, terinspirasi dari monumen bersejarah yang menjadi ikon kota Jombang. Kemudian motif Sekar Jati pada batik Jombang. Bukan sekedar bunga dan daun, ia adalah ciplakan dari relief-relief candi-candi di Majapahit yang tersebar luas di tanah Jombang. Ada pula motif Sumber Beji, terinspirasi dari mata air suci di Sumber Beji. Kini para santri dan pengajar pesantren menghidupkan kembali keempat motif ini. Dari video yang kita bahas, kami masih menampilkan beberapa motif yang menjadi ikonik dari wilayah yang disebutkan saja. Karena sebenarnya jika kita menelusuri lebih dalam, hampir setiap sudut daerah mempunyai batiknya masing-masing. Nantikan perjalanan pulang kampung berikutnya. Terima kasih. Selamat pulang kampung. Gusti, paringono slamet, mugi ayem tentrem, langgeng kersaning Gusti.